Huh, berat guys. Jadi kali ini saya mau ngajakin kalian untuk unboxing kamera Sony A74 A7 IV ya. Dan sedikit cerita kemarin kenapa saya sampai beli kamera A7 IV ini, karena terakhir kemarin waktu saya cobain A7S III untuk bikin konten dan kamera buat overhead shootnya saya pakai Canon M200, dan ketika saya pakai resolusi 4K ini kamera tiba-tiba mati overheat guys. Jadi ini pertama kalinya saya coba bikin konten pakai EOS M200. M200 ini dia bisa 4K, tapi nggak tahu kenapa waktu pas kemarin saya bikin itu dia kameranya mati, dan karena posisinya di atas saya nggak sempat ngecek, dan itu bikin lumayan stres guys. Kalau untuk konten creator ya, kita udah bikin konten panjang lebar, ternyata kameranya mati. Ya udah, akhirnya saya searching dan mutusin beli A7 IV sekalian ya, investasi tahun ini. Jadi total udah habis berapa nih ya? Udah lumayan banyak sih. Ya udah deh, nggak usah panjang cerita lagi, kita langsung aja unboxing. Dan karena saya nggak punya kamera untuk overhead shoot, mungkin nanti kameranya saya pindah dulu posisinya ya. Oke. Nah, udah kelihatan ya. Kita langsung aja unboxing paketnya. Ini masih utuh ya. Jadi ini sekalian buat bukti kalau misalnya amit-amit ada kenapa-kenapa, di dalam isinya kita ada bukti guys. Jadi kalau kalian suka beli online, belanja online, pastikan selalu bikin video unboxing. Walaupun nggak untuk bikin konten, tapi untuk keamanan kalian guys. Wah, ini mirip sih sama yang waktu saya beli A7S III minggu lalu. Packagingnya sih bagus dan pengirimannya cepat banget guys. So far sih saya puas ya, belanja di Dos Kamera, pelayanannya oke, pengiriman cepat, dan kalau misalnya ada keterlambatan mereka info guys. Saya paling nggak suka kalau belanja online, misalnya ada kirimnya mau telat, itu nggak info, bikin kesel guys. Biasanya saya kasih red jelek gitu kayak gitu. Seller kayak gitu ya, karena namanya belanja online kan pilihan banyak. Kalau misalnya nggak bisa kirim cepat, kita bisa ke seller lain harusnya. Sekalian cerita pengalaman saya seminggu pakai A7S III ya. Saya udah bikin 1-2 konten di channel saya yang lain, dan so far sih menurut saya pakai Sony nggak seseram yang saya bayangkan sih. Menurut saya untuk Sony A7S III yang saya pakai ini itu udah lumayan user friendly, dan komunitasnya juga banyak. Jadi kalau kita mau cari apa, kita lihat di YouTube itu udah banyak yang bikin tutorialnya. Jadi sangat-sanget enak. Bagusnya Sony itu dia komunitasnya lumayan bagus guys, dari supplier lensa third party-nya, terus juga penggunanya itu lumayan besar ya. Jadi kalau ada apa-apa itu kita lebih mudah. Oke, ini boxnya masih utuh ya, masih seal tuh. Ini satu kardus ini nggak cuma kamera sih, saya ada beli beberapa kayak monitor. Jadi itu pengalaman dari bikin konten kemarin, tiba-tiba kamera mati overheat ya, yang untuk overhead shootnya, dan saya nggak tahu, itu ngeselin banget. Jadi mungkin saya butuh monitor di sini, karena saya sampai sejauh ini untuk bikin konten itu masih sendiri ya, nggak ada pakai kameramen. Saya lebih suka ada editor daripada kameramen. Kalau kameramen kayaknya, karena saya hobi kamera juga, jadi lebih senang kalau saya pegang sendiri. Ini dia. Wah, ini safe banget nih ya. Ini ada bubble-nya. Ini saya beli baterai juga. Baterainya ini saya beli original ya. Karena kalau kita beli kamera yang udah harganya puluhan juta tapi kita pakai third party, rasanya sih nggak bijak ya. Tapi ya itu pilihan sih. Ada juga teman-teman yang
lebih suka pakai third party. Tapi kalau saya biasanya kalau untuk kamera yang harganya udah di atas 10 juta saya pakai yang asli. Ini saya dikasih bonus. Bonusnya itu baterai NP-F570. Ini kepake banget buat kamera buat apa? Lampu saya yang di bawah itu buat lampu fill ya. Ini ada chargernya. Kita dapat charger. Terus ini seperti biasa apa ini? Kecurian atau rusak. Oh ini. Oke, ada informasi, ini ada kit. Kasih bonus juga nih. Kelihatan nggak ya? Moga-moga kelihatan ya. Karena saya nggak bisa monitor dengan terlalu jelas. Nah, ini dia. Saya searching di internet, akhirnya dapat referensi F5 Fieldworth F5 Pro ya. Monitor 5 inch buat field monitor. Saya beli 2 kemarin. Karena rencana saya akan selalu pakai kamera 2 jadi bisa kelihatan. Kalau misalnya bikin konten ramean gitu bisa kelihatan guys di depan. Ini mungkin untuk field monitornya nanti aja unboxingnya. Untuk lensanya, ini pertama kali saya beli lensa native-nya Sony ya. Ini saya ambil Sony G 20 mm f1.8. Ini saya ngeliat reviewnya juga lumayan bagus. Dan ini lensa prime ya. Ini lensa Sony pertama saya. Moga-moga saya nggak terlalu banyak beli lensa guys. Nanti keracunan lagi ya. Ini apa nih? Kamera clean. Oh ini buat cleaning ya. Cleaning kamera. Ini bonus juga. Terima kasih Dos. Dikasih bonus. Dan packagingnya sangat-sangat memuaskan. Rapi. Jadi saya nggak dibayar ya. Nggak di endorse sama Dos. Tapi saya emang puas beli di sini. Jadi kalau kalian mau beli kamera mungkin bisa dipertimbangkan. Beli di Dos Kamera, harganya juga oke sih. Menurut saya bersaing sama seller yang lain. Nah ini dia kameranya, keluaran terbaru Sony A7 IV. Ini ya. Kita bakal buka sekarang. Dan ini terakhir isinya adalah lampu guys. Ada kosong. Lampunya ini saya beli adalah Godox 60W ya. Saya lupa series detailnya. Sebenarnya saya udah pakai Godox, ini ada 2. Tapi menurut saya agak kurang kalau misalnya di belakang ini mungkin untuk feeling ya. Feeling apa sih namanya istilahnya? Buat ngisi cahayanya supaya nggak terlalu gelap. Sama kalau misalnya buat portable ini lebih ringan rasanya. Karena saya sekarang pakai yang agak gede. Mungkin kapan-kapan nanti saya room tour deh. Iseng-iseng ya. Ini dia nih. Oh ini ada serinya nih. SL60W. Mungkin unboxingnya nanti aja nyusul. Karena sekarang saya mau coba unboxing kameranya dulu guys. Ini baterai pastinya bisa. Kita taruh sini. Oke, sekalian lensa sama kamera ya. Kita taruh sini guys. Kita bakal buka. Masih segel nih ya. Ini segelnya tuh ya guys. Kelihatan nggak sih? Ya moga-moga kelihatan ya. Langsung buka aja. Pasti beberapa teman-teman mempertimbangkan kalau misalnya mau beli A7 IV, mungkin pilihannya bisa ke A7S3 ya. Bimbang gitu, galau ya. Saya juga sempat kayak gitu, tapi pada akhirnya saya mutusin beli A7S3 dulu karena sesuai dengan kebutuhan saya. Kalau misalnya mau ngevlog itu nggak ada apa istilahnya rolling shutternya nggak parah, dan kalau ini kan dia kelihatan banget ya karena emang dia sensornya lebih besar. Jadi nggak tahu mungkin pengaruh ya. Mungkin kalau sensornya dia pakai cuma 12 megapiksel gitu dia nggak terlalu parah rolling shutternya. Buka ya. Di dalam paket pembelian ada kartu garansi. Kelihatan nggak sih? Dia harus ditutupin dulu muka saya guys. Tapi katanya sih kalau saya ngeliat reviewnya, kalau yang di A7 IV ini dia udah ada teknologi produk itu ya, produk apa sih namanya ya? Jadi kalau kita nunjukin benda gitu, produk gitu, dia langsung autofokusnya ke bendanya. Kalau di Sony A7S3 itu kayaknya belum ada ya, tapi saya nggak tahu. Coba kalian komen yang lebih paham guys. Ini baterai charger
charger baterai ya, kabel charger. Terus di sini ada manual guys. Banyak sekali manualnya. Terus kita lihat strap. Wah, strapnya ada tulisannya A74. Yang mana saya jarang pakai. Ini apa guys? Coba kita lihat ya. Oh, ini kabelnya sekarang ditaruh di dalam kertas dong. USB Type C. Taruh sini. Strapnya gini aja lah. Terus ini apa nih? Oh, ini baterai ya. Ini kayaknya agak beda ya sama yang kemarin bungkusnya Sony A7S III. Ini apa nih? Oh, ini charger ya? Charger atau apa nih? Ini chargernya kecil banget nih. Ini baterainya yang ini guys. Oh, ini mungkin dia ngecasnya langsung ke USB Type C ya? Saya nggak terlalu paham sih detailnya guys. Kemarin sih ngeliat reviewnya nggak terlalu, yang detail-detail gini nggak terlalu perhatiin. Tapi kayaknya kalau saya lihat ini dia tipenya dari colokan listrik ini, colokan listrik yang ini masuk ke sini, terus dia keluar langsung ngecas ke kamera kayaknya guys. Coba ya. Masalahnya kalau misalnya kita mau ngecas gimana caranya ya? Karena saya ada baterai 2 tuh. Berarti saya harus ganti ke kameranya, atau saya harus pakai charger punyanya Sony A7S III karena dia sama baterainya sih. NP-FZ100 kan ya, sama. Oke, ini kita coba pasang di sini. Nah, kayak gini ya. Nah, ini udah terpasang. Dan kita coba lihat kameranya guys. Wah, ini dia guys. Bentuknya sih mirip banget malah. Mungkin nanti kapan-kapan saya bandingin ya, jejer gitu. Menunya di sini FN sama, oh di sini yang beda ya. Di sini dia ada kayak knob tambahan. Di Sony A7S III nggak ada. Di sini cuma satu. Sisanya sih mirip sih. Sekilas mirip. Oke. Ini dia. Kita udah coba pasangin sekalian ya. Baterainya ini ada nggak? Kalau kemarin itu dia baterainya kosong, jadi saya harus ngecas dulu. Yang penting unitnya bagus, utuh, nggak ada cacat. Kita harus teliti guys kalau beli barang yang lumayan mahal ya. Kita taruh sini. Ini ngecasnya berarti langsung ya. Kalau kita mau ngecas langsung. Chargingnya di mana nih? Di sini kah? Audio. Oh, di sini nih. Di sini guys. Di sini ada tulisannya ya. CHG charging mungkin ya. Kelihatan nggak sih? Coba ya. Nggak kelihatan lah. Pokoknya di sini guys. Di sini ada kayak USB Type C. Kita masukin langsung ngecas. Kalau misalnya kita mau pakai. Cuman masalahnya kalau misalnya kita pakai baterai 2, punya baterai lebih dari 1 lah, itu susah ngecasnya guys. Gimana? Karena kita nggak ada chargernya. Mesti join pakai A7S III-nya nih. Tapi nggak apa-apa, untung saya ada 2. Oke, kita bakal lanjut buka lensanya sekalian ya. Untuk monitornya mungkin besok aja, karena ini udah malam saya bikin kontennya. Kartu garansi. Wah, ini sih keren guys. Dia dapat case-nya ya. Kemarin saya beli Tamron nggak ada kayaknya. Wah, di sini ada dapat case-nya nih.
Di dalam ada hoodnya. Dah, cuman hood sama unit lensa. Kita bakal coba lihat. Ngomong-ngomong, kenapa saya pilih lensa 20 mm guys? Pertimbangan saya adalah ringan. Saya suka sama lensa-lensa yang ringan, nggak berat. Karena misalnya saya mau bikin konten tuh saya nggak terlalu suka kalau kameranya itu terlalu berat guys. Tremor. Geter ya. Kita bakal coba pasangin. Kita buktikan apakah di Sony A7 IV ini sudah ada pelindung sensor. Oh, kok belum ada guys? Belum ada guys. Kok terbuka? Atau kita harus hidupin dulu? Nah, di sini ada registrasi, register smartphone, mungkin letter aja. Oke. Nah, sekarang saatnya coba ngidupin, pasangin lensanya ya. Tadi itu pertama kali saya buka, posisi sensornya masih kebuka guys. Atau emang kayak gitu ya? Oke, kalau gitu mungkin saya cas dulu. Dan untuk unboxingnya segini dulu kali ya. Mana tadi tutupnya ya? Unit lensanya bagus. Untuk kameranya juga bagus. Untuk yang lain-lain mungkin besok saya unboxingnya. Ya udah, sampai di sini dulu video unboxing kali ini. Sony A7S IV sama lensanya Sony 20 mm G 1.8 ya. Nanti mungkin buat nyobainnya setelah baterainya selesai. Dan untuk unboxing barang yang lain ini kayak monitor mungkin saya unboxing besok aja karena udah malam. Thank you banget udah nonton video ini sampai akhir dan jangan lupa kasih like kalau kalian suka, subscribe juga buat yang belum. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya.